Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Jimmy, dalam permenungan hari ini, Senin dalam pekan biasa yang ke-28. Dan permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Tema permenungan kita ialah pertobatan hati. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita diajak untuk merefleksikan tentang pertobatan hati. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menjadi pribadi yang percaya tentu bukan perkara mudah. Lebih-lebih di tengah situasi dunia yang marak dengan ketidakadilan, tindakan-tindakan kejahatan yang kian merajalela menjadikan kita sangat awas dengan segala situasi dan kondisi di sekitar kita. Tetapi sebagai orang-orang Kristiani, sekiranya bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk bertumbuh dalam refleksi soal kepercayaan dalam hidup beriman. Yesus dalam dialognya yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, bahwa ia menegaskan seruan pertobatan. Pertobatan harus disertai dengan sikap kepercayaan bahwa rahmat Allah bekerja dalam diri kita. Pertobatan harus menghasilkan buah-buah kebaikan yang membentuk kita menjadi pribadi yang kian berkualitas. Pribadi yang bertobat tentu akan sampai pada titik keselamatan yang abadi, keselamatan yang kita damba-dambakan, yakni mengalami kesatuan penuh dengan Allah Sang Pencipta. Sebaliknya, hati yang degil, hati yang tidak percaya, dan lebih-lebih hati yang tidak mau bertobat hanya akan sampai pada titik kebinasaan. Maka dari itu, para sahabatku yang terkasih, melalui setiap karya pelayanan pengabdian hidup kita, baik saat ini posisi hidup kita berada pada situasi kenyamanan, maupun kita mungkin merasa berada di titik terendah kehidupan kita, mari kita berjuang untuk terus bertumbuh di dalam sikap kepercayaan, lebih-lebih dalam mengimani setiap karya rencana yang Tuhan Allah kerjakan bagi hidup kita. Mari kita membuka hati kita, memohon bantuan daya Roh Allah. Biarlah Roh Allah menuntun setiap pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan kita, sehingga kita selalu berjalan di dalam terang kasih-Nya yang menghantarkan kita pada keselamatan kekal. Bertobat dimulai dari kehendak yang kuat. Maka dari itu perlu bagi kita untuk merawat hati kita, agar kita memiliki hati yang senantiasa peka untuk merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap peristiwa dan juga perjumpaan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertobatan juga ditandai oleh perbuatan-perbuatan kita yang senantiasa mengarah pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Sia-sia pertobatan kita kerjakan apabila itu semua tidak membentuk kita semakin menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkualitas. Sebagai orang-orang Kristiani, tentu kita harus mewujudkan iman ini melalui tindakan-tindakan kasih dan aneka kebaikan yang kita kerjakan setiap hari. Sesuai dengan amanat pesan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa kita semua adalah saksi kasih Kristus yang menyelamatkan. Semoga perbuatan baik, kasih, dan juga kesetiaan kita dalam menjalani kehidupan beriman di tengah dunia ini menjadi tanda yang semakin membawa banyak orang di sekitar kita untuk hidup di dalam terang kasih Allah yang menyelamatkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.